Termasuk kami yang di masjid ini tentu harus punya kesadaran penuh bahwa orang yang mau sholat ke masjid itu murni karena pemberian hidayah dari Allah gitu. Bukan karena kita soleh, bukan karena kita paling baik, tapi karena memang Allah kasih hidayah kita untuk sholat maghrib di masjid kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar. Amanah saya di Masjid Al-Hakim sebagai Ketua Harian Pengurus Masjid Al-Hakim, bertanggung jawab terhadap segala yang terjadi di setiap hari di Masjid Al-Hakim, baik operasionalnya maupun program-programnya. Masjid Al-Hakim itu ada yang namanya pengurus yayasan. Ya, pengurus yayasan itu terdiri dari pembina yayasan dan ketua yayasan, kemudian ada anggota yayasan dan strukturnya seperti itu. Nah, di bawah yayasan itu ada namanya pengurus harian. Nah, pengurus harian itulah yang bertanggung jawab setiap hari, Kak. Mulai dari sholat 5 waktunya, kebersihan masjid. Nah, itu diketuai oleh saya, yang pengurus hariannya, kayak gitu. Nah, yang aktif tentu yang pengurus harian ini, Kak. Yang betul-betul setiap hari akan datang ke masjid, meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya di masjid untuk berkegiatan di masjid kayak gitu. 4 orang imam dan muadzin, kemudian 1 orang admin, 1 orang multimedia, lupa. Itu udah 6 orang, berarti masih ada 16 orang lain itu di tim operasional. Tim operasional itu ada macam-macam, ada kebersihan, keamanan. Jadi dengan tim harian kita insya Allah rutin setiap pekan itu kita ada kumpul, evaluasi, dan mengingatkan ya untuk saling terus menasihati gitu. Karena kita ngurus masjid kan, bukan ngurus perusahaan manusia. Kita lagi ngurus perusahaan Allah gitu. Maka harus diluruskan niatnya kayak gitu. Nah, dengan pengurus yayasan kita juga ada kumpul atau ketemu meeting, tapi memang tidak rutin. Itu mungkin kisarannya mungkin sekitar 2 bulan sekali paling. Yaitu dengan pembina yayasan. Nah, pembina yayasan itulah yang founder Masjid Al-Hakim. Tantangan terbesarnya tentu kita jadi diuji gitu kualitas kebersihan kita, Kak. Karena semakin banyak orang tentu semakin cepat kotor. Nah, semakin cepat kotor gimana tim masjid juga semakin gercep untuk cepat bersih-bersih kayak gitu. Jadi memang yang paling utama dari founder masjid, dari pembina yayasan bahwa nomor 1 itu kebersihan. Kita sering temukan masjid-masjid yang fisiknya bagus, tapi ke toilet bau, sholat tidak nyaman karena panas mungkin. Jadi beliau sangat menekankan kebersihan itu nomor 1. Selain itu juga kebersihan itu kan bukti kita beriman ya. Tanda keimanan kita ya salah satunya kita harus suka kebersihan kayak gitu. Dan Masjid Al-Hakim itu sebenarnya punya visi menjadi masjid yang dirindukan. Nah, dirindukan tuh kalau kita datang ke Masjid Al-Hakim, ke toiletnya bersih, tentu kita nanti jadi rindu. Ke dalam masjid dingin, ke dalam masjid wangi. Nah, tentu kita nanti akan jadi rindu sama Masjid Al-Hakim. Tapi sebaliknya, masuk toilet bau pesing misalkan, terus lihat banyak kotor, banyak daun, banyak pasir, tentu kita tidak nyaman dan merasa adalah malas ke Masjid Al-Hakim kayak gitu. Maka kebersihan itu nomor 1 di Masjid Al-Hakim. Pengunjung yang hanya datang untuk menikmati sunset saja. Yang pertama tentu kita harus tetap punya rasa prasangka baik bahwa mereka akan nonton sunset. Ketika waktu adzan maghrib dia akan sholat. Tapi kita dari Masjid Al-Hakim juga berikhtiar setiap maghrib itu, Kak, kita umumkan bagi abang kakak yang masih di pinggir pantai, ayo bersiap-siap kita mau sholat. Dan kita sampaikan bahwa saat adzan maghrib berkumandang, Kak, orang yang sudah di dalam tidak boleh keluar. Maka akses keluar itu kita tutup. Jadi kalau memang tidak niat sholat, ya silahkan tinggalkan masjid sebelum maghrib. Tapi kalau sudah masuk maghrib, kita paksa mereka untuk sholat gitu kan. Tidak boleh keluar dari masjid sampai nanti selesai sholat maghrib.
Dan kita juga berkolaborasi juga sama Satpol PP untuk mengarahkan orang-orang yang udah adzan maghrib masih di pinggir pantai. Nah, kita arahkan untuk ayo sholat, ambil wudhu, sholat bareng-bareng gitu. Respon pengunjung macam-macam nggak? Ada yang oke bang, kita sholat. Ada yang oke nggak di pinggir pantai, tapi dia duduk-duduk di parkiran. Ada juga yang kayak gitu. Tapi setidaknya kita sudah mengajak mereka kan Kak. Dan memang untuk kita mau sholat itu murni itu hidayah dari Allah gitu. Kita tidak pernah bisa mengatur Allah mau kasih hidayah ke siapa kayak gitu. Termasuk kami yang di masjid ini tentu harus punya kesadaran penuh bahwa orang yang mau sholat ke masjid itu murni karena pemberian hidayah dari Allah gitu. Bukan karena kita soleh, bukan karena kita paling baik, tapi karena memang Allah kasih hidayah kita untuk sholat maghrib di masjid kayak gitu Kak. Jadi macam-macam responnya, termasuk ketika kita bikin bikin konten di akun masjid ya, konten tentang mengarahkan orang-orang yang masih di pinggir pantai saat maghrib. Ada juga yang komen tentang ngapain sih sholat kok dipaksa-paksa gitu kan. Ya sebenarnya jawabannya gampang sih, kita kan pengen maksa bareng-bareng masuk surga ya, daripada sukarela masuk neraka kan kayak gitu. Jadi memang ada beberapa pengunjung yang jauh-jauh ke Masjid Al-Hakim karena memang senang dengan suasana Masjid Al-Hakim, senang dengan program-program Masjid Al-Hakim. Kalau kakak mungkin nanti sholat subuh atau maghrib, kalau maghrib itu dari mana-mana datang ya, tapi subuh dan isya berarti itu banyak jamaah yang tetap, dan kalau dari sekitar sini mungkin sekitar 30% gitu. Jamaah tetap kita 70% dari luar Kak. Rata-rata harus ke Masjid Al-Hakim dengan pakai kendaraan kayak gitu. Saya sendiri di seberang Padang gitu kan. Ada jamaah kita yang dari mana, Gunung Pangilun, Simpang Haru, itu banyak. Jadi memang orang-orang tuh sudah ngerasa nyaman gitu di Masjid Al-Hakim kayak gitu. Alhamdulillah ada yang seperti itu. Ada yang merindukan Masjid Al-Hakim. Kegiatan kita dimulai dari subuh Kak. Sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hakim. Setelah sholat subuh kita ada namanya one day one juz. Namanya one day one juz itu membaca Al-Quran satu hari satu juz. Jadi setengah juz dibaca ba'da subuh ini, kemudian nanti setengahnya lagi dibaca setelah maghrib. Jadi setelah subuh baca Quran itu biasanya waktunya sampai syuruk. Syuruk itu berarti sampai habis waktu subuhnya kan. Habis itu dilanjut dengan sholat duha. Itu biasanya kita sekitar 1 jam setelah sholat subuh selesainya. Jadi kalau sekarang sholat subuh kita sampai jam 6, selesai jam-jam 7 lah kita selesai gitu. Setelah itu Kak, kita ada kajian rutin duha itu sekitar jam 9, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Itu Senin sampai Kamis Kak. Senin sampai Kamis, dan itu rutin berlanjut. Jadi Senin dengan Ustadz siapa, Selasa dengan siapa, Rabu dengan siapa, Kamis dengan siapa. Senin sampai Kamis itu pasti ada kajian duha. Di jam 8, jam 9 itu juga tim Masjid Al-Hakim juga berkegiatan bersih-bersih. Tiap hari kita sabun, sikat seluruh area Masjid Al-Hakim. Dan itu sudah ada area-areanya tadi, yang 17 orang. Ada yang ngurus taman, ada yang ngurus di paving, ada yang ngurus di teras, ada yang ngurus di atas, ada yang di toilet, 2 orang. Nah itu biasanya sampai jam 11 juga. Kemudian sebelum sholat duhur, antara waktu adzan sampai iqomah itu kita ada tausiah, kultum, sekitar 15 menit, baru sholat duhur. Nah sholat duhur, setelah sholat duhur, kita ada makan siang. Di makan siang ini kita lakukan setiap hari Kak, kecuali hari Senin sama hari Kamis, karena Senin sama Kamis itu banyak yang berpuasa. Nah, hari Selasa dan Rabu itu kita siapkan 130 porsi Kak. Hari Jumat kita siapkan 300 porsi, dan hari Sabtu Ahad kita siapkan 200 porsi. Setelah itu mungkin itu sampai jam 2. Setelah itu kawan-kawan istirahat ya. Kawan-kawan istirahat, nanti jam-jam setengah 4, setengah jam sebelum sholat asar, kawan-kawan sudah cek areanya lagi Kak. Toilet mungkin ada bau-bau, mungkin di atas mungkin ada sampah, di bawah mungkin ada daun-daun. Nah itu kita bersihkan lagi. Habis itu sholat asar Kak.
Salat asar, setelah salat asar kita menyediakan snack sore kak. Bisa gorengan dengan es teh kayak gitu kan. Nah kalau sekarang cuaca lagi hujan gini, kita siapinnya teh panas. Ada teh panas juga tadi. Itu setiap hari juga, kecuali Senin sama Kamis kak. Senin sama Kamis kita menyediakan buka puasa takjil lah. Ya mungkin kolak, kacang padi kayak gitu. Habis itu sholat maghrib kak. Setelah sholat maghrib, itu tadi lanjutkan one day one juz yang dari subuh tadi kak, baca setengah juz lagi habis maghrib. Setelah itu kak sholat isya dan selesai. Nah selesai pun kak, nanti kawan-kawan tim Masjid Al-Hakim sebelum pulang ke rumah masing-masing kak, dia harus memastikan areanya ditinggalkan dalam keadaan bersih. Jadi toilet tuh habis sholat isya, kita bersihkan lagi kak, disiram lagi, disikat lagi, dibersihkan lagi airnya. Di atas, di teras, semuanya sama, sampah sudah harus terkumpul. Jadi Masjid Al-Hakim ditinggalkan malam itu kak dalam keadaan bersih kayak gitu kak. Itu ada juga program-program pekanan kak. Misalkan kajian subuh. Kajian subuh itu kita ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Ahad ya. Itu setelah sholat subuh ada kajian. Setelah kajian kita sarapan kak. Jadi sarapan itu di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Oke. Kemudian ada juga program pekanan itu membaca surat Yasin. Itu setiap hari Kamis setelah maghrib. Kamis setelah maghrib itu baca surat Yasin. Terus Kamis setelah sholat isya kita baca surat Al-Kahfi. Ya, jadi itu kan surat-surat yang disunahkan untuk dibaca di malam Jumat. Tujuan utamanya adalah pengen melayani jamaah yang datang ke Masjid Al-Hakim kak. Jadi kenapa makan siang? Karena banyak jamaah kita yang duhur di Masjid Al-Hakim dan kita pengen gimana ya biar maksimal pelayanan buat jamaah, maka kita adain makan siang. Kemudian sore ini orang biasanya enak nyemil-nyemil kan. Kita siapkan snack sore beserta minuman, es teh dan lain-lain kan. Karena hari ini aja nih hujan nih kak. Kemarin kan panas tuh, panas sekali, dan kalau panas-panas minum es teh kan seger ya, kayak gitu. Nah tujuannya pengen itu sih kak. Jadi pengen melayani jamaah terlayani, dan akhirnya tadi tercapai masjid yang dirindukan. Mereka jadi rindu ke masjid karena siang ada makan siang, sore ada snack sore, kayak gitu kak. Sekarang misalkan hari Selasa dan Rabu kan kita cuma menyediakan 130 porsi kak. Dan itu kalau dibilang cukup ya kurang. Karena kita hari Jumat menyediakan 300 pun masih kurang sebenarnya. Tapi itulah yang masjid baru mampu kayak gitu kak. Kalau dana kita banyak, kita bisa menyediakan 500, kita sediakan 500 kak. Bahkan di Ramadan nanti kita punya doa kan 1000. Semoga bisa menyiapkan 1000 porsi buka setiap hari. Jadi siapapun bisa makan kak. Orang yang berpuasa, orang yang sholat di Masjid Al-Hakim bisa ikut makan bareng-bareng. Kalau sekarang kayak makan siang ini kita terbatas memang 300 porsi dan harus antri. Mungkin tadi abang kakak lihat ya, orang harus antri yang rapi, berbaris. Nah siapa yang duluan baris, dia yang dapat duluan kayak gitu kak. Program Ramadan kita banyak kak. Yang pertama kajian subuh itu setiap hari. Kajian subuh setiap hari. Kemudian one day one juz itu tetap berjalan. Kemudian kajian duha tetap berjalan, kajian duhur tetap berjalan kak. Kawan-kawan bersih-bersih juga sama di jam-jam seperti itu, jam 8 pagi sampai nanti pulang. Yang tambahan lagi berarti ada program buka puasa. Nah itu berarti sebelum maghrib kita sediakan takjil kak. Takjil tuh yang penting batal dulu kan. Ada snack kurma atau air gitu kan. Habis itu sholat maghrib kak. Setelah sholat maghrib kita baru makan malam gitu. Jadi selama Ramadan kak, one day one juz kita jadi satu habis subuh, langsung 1 juz kak. Karena habis maghrib kita harus makan malam kan, dan kita nyediakan buat jamaah gitu. Gak mungkin kita harus tetap baca Quran, sedangkan di bawah nanti mungkin ada yang makan, mungkin jadi tidak nyaman kan, seperti itu. Dan jadi
Habis maghrib kita makan, habis itu sholat isya dan sholat tarawih. Sholat tarawih diimamin oleh imam-imam hakim, insyaallah. Begitu. Nah, sebelum sholat tarawih Kak, antara isya ke tarawih itu ada kajian juga, tultum, yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz di Kota Padang ini Kak. Mungkin sekitar setengah jam lah kayak gitu. Nah, tadi tambahan sebelum buka puasa tuh Kak, juga ada atau apa ya? Kultum. Kultum yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, menyampaikan nasihat lah sebelum kita berbuka puasa. Untuk buka puasa tahun ini kita punya doa Kak. Kita tidak bilang target, kita bilangnya doa. Kita punya doa semoga kita bisa menyediakan 1000 porsi buka puasa Kak. Karena selama ini kita menyediakan paling 300, paling banyak tahun lalu kita menyediakan 750 dan itu kurang. Gitu. Semoga kita bisa menyediakan 100 porsi setiap hari Kak. Dan semua jamaah yang datang ke Masjid Al-Hakim bisa ikut makan, semuanya bisa terlayani dengan baik kayak gitu Kak. Dari mulai tarawih, setelah itu witir ya, habis itu kita tidak ada kegiatan khusus Kak. Kegiatan khusus itu kita mulai, istilahnya kegiatan yang memang masjid siapkan untuk jamaah itu mulai dari jam 2. Jam 2 pagi itu kegiatannya muhasabah. Agendanya muhasabah. Kita undang ustadz-ustadz, muhasabah jamaah sampai jam 3. Setelah jam 3 kita sholat qiyamul lail, sholat malam diimami oleh imam masjid kita. Jam 4 selesai Kak, kita langsung sahur. Sahur ini juga Kak, tahun lalu kita menyediakan 300, paling banyak 500 porsi Kak. Tahun ini kita juga punya doa bisa 1000 porsi Kak. Jadi bisa ramai kayak gitu. Nah itu, jadi tambahannya berarti muhasabah, sholat malam, dan sahur untuk di iktikaf itu Kak. Nah, adapun program yang disiapkan masjid itu Kak. Oh tadi program Ramadan ada satu lagi Kak yang belum disebut. Namanya Ramadan Halal Fest. Jadi kegiatan Ramadan Halal Fest kita itu dimulai dari ba'da asar, jam-jam segini nih Kak, kita udah mulai. Nanti sampai malam, jam 10 insya Allah. Jadi orang habis sholat tarawih, mungkin ada yang mau cari cemilan, makanan, ngopi-ngopi, duduk-duduk santai. Nah, itu bisa di agenda Ramadan Halal Fest ini Kak. Kalau pendaftaran secara khusus tidak ada Kak. Tahun lalu kita melakukan pendataan untuk daftar iktikaf ya. Tapi memang pendataan itu kita gunakan untuk memperkirakan berapa sahur yang harus kita siapkan. Dan itu berlaku untuk 10 hari nanti Kak. Jadi kalau kita lihat biasanya itu awal-awal 300 porsi itu masih lebih Kak. Nanti setelah mulai tanggal 25, 26, 27 puncaknya itu bisa lebih dari 300, bahkan sampai 500. Kalau nanti ada yang mau bermalam, kita tidak ada data khusus Kak, tapi kita memang sediakan space ini untuk bermalam perempuan, yang ini untuk bermalam yang laki-laki. Pesannya adalah tentu persiapkan fisik Kak, persiapan fisik, persiapan hati juga. Karena namanya mengejar Lailatul Qadar ya, pasti perlu perjuangan yang sangat gigih lah gitu. Karena memang dapatnya kan adalah kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan, kayak gitu kan. Maka tidak bisa kita menggapainya dengan cara yang biasa-biasa saja. Jadi paling tidak minimal sekali di 10 malam terakhir itu kita maksimalkan ibadah kita, minimal sekali. Kalau pesan dari guru kami, minimal sekali 10 hari terakhir itu kita infak minimal 1000 rupiah. Ya, minimal lah. Kalau dapat Lailatul Qadar kan berarti kali 1000 aja tuh berapa tuh berarti kan? Kali 1000 bulan, bukan 1000 hari kan? 1000 bulan. Nah, itu berapa puluh juta yang sudah kita infakkan kayak gitu Kak. Jadi pesannya siapkan fisik, siapkan mentalnya Kak. Dan siapkan kebutuhan siapkan kesehatan fisik dan mental dan lain-lain, dan siapkan ilmunya juga Kak. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kalau Kakak lihat tim Masjid Al-Hakim sebenarnya banyak yang masih muda-muda Kak.
Usia 20-an masih banyak Kak. Yang di atas 30-an mungkin ada beberapa. Jadi secara umum di Masjid Al-Hakim ini masih di angka kepala 2 gitu ya. Kemudian Masjid Al-Hakim itu juga ada namanya GEMA, Generasi Muda Masjid Al-Hakim. Kalau di masjid lain mungkin itu kayak remaja masjidnya Kak. Tugas mereka adalah satu, gimana caranya anak muda senang ke Masjid Al-Hakim. Maka mereka bikin kajian, bikin program yang anak muda banget lah, istilahnya kayak gitu kan. Yang tidak monoton kayak gitu. Karena anak muda kan seneng yang ya yang santai, kajian di bawah, lihat sunset kayak gitu kan. Kedepannya Masjid Al-Hakim tercapai visinya menjadi masjid yang dirindukan. Dirindukan kebersihannya, dirindukan kenyamanannya, dirindukan apa ya, wanginya, harumnya, dirindukan keramahan orang-orangnya. Masjid Al-Hakim bisa mandiri, bisa punya unit-unit usaha yang keuntungannya itu bisa untuk Masjid Al-Hakim memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat sekitar, masyarakat Padang secara umum ya, atau sampai masyarakat Sumbar misalkan kayak gitu. Jadi Masjid Al-Hakim menjadi masjid yang multifungsi dan masjid yang multi kontribusi. Jadi masjidnya bukan cuma buat sholat, tapi bisa buat untuk acara, bisa untuk orang lapar ke masjid bisa makan, kan kayak gitu Kak. Orang sedih, galau ke masjid, tenang hatinya kayak gitu. Itu harapan-harapan kita Kak. Jadi masjidnya berfungsi dan berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya kayak gitu Kak. Dan semua itu dicukupkan dengan unit usaha yang ada di Masjid Al-Hakim. Semoga Masjid Al-Hakim memiliki usaha-usaha yang bisa bikin Masjid Al-Hakim itu mandiri. Jadi kita tidak meminta-minta Kak, tapi kita yang ngasih. Okay.